Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh umat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali seluruh kegiatan kita di usbu minggu ini, perlu kita mendasari seluruh kegiatan kita dengan firman. Dan hari ini kita akan merenungkan firman kebenaran Kristus melalui pembacaan yang akan saya sampaikan di hari ini dari Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan 12. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Allah dalam perenungan di hari ini. Kita berdoa. Kristus Yesus firman yang hidup, menyadari akan segala kekurangan kami sangat membutuhkan Engkau dalam merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, tuntun kami, supaya kami dapat memahami maksud dari firman-Mu. Katakanlah kepada kami Yesus, apa yang Engkau maksudkan dari firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan di hari ini untuk kita bersama dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12 yang berbunyi, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Demikian firman Tuhan di hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia selalu memiliki kelemahan. Dan bahkan tidak seorang pun yang tidak memiliki kelemahan. Dalam arti tak ada seorang pun yang sempurna. Kita tidak perlu malu dan minder karena ada kekurangan pada diri kita. Ketika kita memiliki kelemahan, Allah mau memakai kita. Dan bahkan di balik kelemahan kita, ada rancangan Allah yang besar. Firman Tuhan hari ini khusus kepada Musa, kepada kita semua melalui Musa, ada beberapa kali keberatan yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11. Dia katakan, "Siapakah aku ini?" Musa tidak percaya diri dan bahkan ragu kepada janji Tuhan. Dan bahkan dalam Keluaran pasal 4 ayat 10, dia katakan, tidak pandai berbicara, berat mulut dan bahkan berat lidah. Ia mengakui tidak fasih dalam berbicara, terkhusus kepada umat Israel. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 13, dia katakan, "Utuslah siapa saja." Karena dia menganggap dirinya tidak layak, tidak punya kehebatan. Ia berpikir bahwa orang yang diutus Tuhan itu harus mempunyai atau memiliki kehebatan dan pengaruh yang kuat di tengah bangsa Israel. Saudara yang terkasih, tapi kemudian kita lihat bahwa Allah selalu siap mendengar. Allah juga siap menjawab setiap pergumulan Musa. Bahkan Allah selalu bersedia menjawab kegelisahan dan
keresahan Musa. Dan Allah paham bahwa Musa memang dia tidak punya kekuatan dan bahkan kelebihan. Dia memiliki kelemahan dalam pengutusan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan. Saudara yang terkasih, dengan demikian kita lihat bahwa dari semua ini Musa berpikir, bagaimana caranya dia bisa melayani Tuhan atau melaksanakan tugas pengutusan itu. Musa lalu kemudian menyampaikan banyak hal yang tidak dalam arti dia tidak menyetujui pengutusan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Musa memfokuskan segala sesuatu pada kelemahannya. Musa tidak bisa melihat kelebihan yang Allah berikan kepadanya dan ada di dalam dirinya. Saudara, sama seperti kita. Hal ini lalu membuat kita menjadi kalah dan tidak bersemangat untuk melakukan tugas pengutusan. Kadang kita mengukur Tuhan dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa berkata dan bahkan berpikir bahwa Allah tidak bisa melakukan apapun bagi saya ketika saya melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini, saudara, lalu kita belajar beberapa hal. Ketika kita melayani Tuhan dalam gereja maupun di tengah masyarakat, kita pasti mengalami saat-saat di mana ada keraguan muncul menghadapi tantangan. Bahkan kita merasa sepertinya Tuhan jauh atau Tuhan meminta terlalu banyak dari kita dan memberatkan kehidupan kita. Hari ini kita harus belajar bahwa dari kelemahan Allah pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia. Begitu juga kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan dalam pengutusan. Jika tidak, maka seolah-olah kita menganggap Allah atau Yesus Kristus itu adalah pembohong bagi kita dalam janji-janji penyertaannya kepada kita sebagai anak Tuhan. Kita juga perlu belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini kita lihat bahwa Tuhan mengulangi terus-menerus janji penyertaannya kepada Musa. Bahkan juga kepada kita. Seperti dalam Keluaran pasal 4 ayat 12 yang telah dibacakan tadi. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan menggunakan lidah, bagian yang paling terkecil dari dalam kehidupan manusia. Tapi Tuhan menggunakannya untuk melakukan hal yang besar sama seperti Musa. Ketika Tuhan mengutus dia, lidahnya harus dipergunakan untuk bersaksi tentang kebenaran Allah. Lidahnya harus berbicara dan berkata-kata untuk bangsa Israel. Saat di mana ia harus melakukan hal dan rancangan yang besar dari Allah, yaitu membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, dengan demikian patutlah bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Dalam kelemahan kita, ingatlah bahwa Tuhan mau memakai kita dengan ajaib untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah dunia ini. Kita tidak perlu ragu. Kita memang memiliki kelemahan, tapi di balik kelemahan itu ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah lidah kita untuk bersaksi. Saudara jemaat yang terkasih,
Pakailah lidah kita untuk bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Sebab di dalam semua yang kita lakukan kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Dia. Nyatakanlah hal-hal positif dalam hidup kita untuk senantiasa Allah tetap dimuliakan. Amin. Baik saudara jemaat, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih dan sayang-Mu kepada kami, bahkan kebaikan-Mu yang selalu nyata bagi hidup ini. Engkau senantiasa menolong kami ketika kami ada dalam kelemahan. Tapi Engkau memakai kami Tuhan secara ajaib dalam hidup ini. Secara khusus kami sebagai anak-anak Tuhan, seluruh umat Tuhan yang ada di tengah jemaat ini. Kami minta tolong biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami uraikan tidak sempurna, tapi kami minta biarlah Roh-Mu yang kudus menyempurnakan semuanya dalam diri-diri kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan senantiasa tidak terfokus pada kelemahan kami, tapi ada kekuatan Tuhan di balik semuanya, agar rancangan Allah senantiasa dapat dikerjakan oleh kami. Tuhan sempurnakan kami dengan apa yang kami dengar, dan biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan dalam usbu baru yang sementara kami jalani. Tuhan bersama kami, karena kami tidak sanggup untuk ada sendirian di tengah dunia ini. Kami ada hanya karena Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami untuk patuh dan taat kepadamu, dan mengasihi Engkau Bapa. Kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam tangan Bapa, karena kami percaya bersama Tuhan, kami senantiasa mengalami hal-hal yang ajaib dan benar. Ya Allah di sorga, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian perenungan kita di hari ini dalam menjalani usbu baru. Saya ucapkan selamat bagi seluruh umat Tuhan untuk mengikuti perenungan selanjutnya. Bersama Tuhan kita senantiasa memuliakan Allah. Amin.